Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Siapa yang saat ini sudah siap untuk menyembah Tuhan? Saya mau lihat lambaian tangannya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Mari kita akan menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan, karena kami sudah hadir. Kami dapat berkumpul bersama dengan saudara kami untuk kami dapat menyembah Tuhan, menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bertatalah atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan bertepuk tangan. Sebab kasih Tuhan sungguh luar biasa, tidak berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap sama buat saya dan saudara. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
Mari kita terus nikmati hadirat Tuhan. Mari kita hargai hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan, Allah dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu.
sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita akan persiapkan persembahan kita. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami mau menabur Tuhan untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami angkat persembahan, persepuluhan dan komitmen kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, bahkan menjamin hidup kami. Sebab itu Tuhan kami mau menabur dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan terus mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ini hati kami Bapa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu.
katakan mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku tak pernah setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tepat, ku pegang teguh sampai kuda dapat tetap sekalipun tubuh dapat ditulaknya, tetaplah Tuhanku selamanya. Mengiringku Tuhan melalui mari sama-sama kita katakan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai kuda dapat melayani, amin, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai kuda. Sekali lagi katakan melayani. Saya undang hamba-Nya yang pendeta Thomas. Seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai kuda dapat lakukan kehidupan, sampai kuda dapat lakukan Sekali katakan dengan yakin, sampai kuda dapat lakukan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami, janji kesetiaan sampai akhir, janji yang Tuhan berikan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, biarlah ini memberikan motivasi kami supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Bapa, kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus pimpin kami supaya kami memahami firman-Mu ini. Kami ingin belajar dari Tuhan, karena Tuhan telah memerdekakan kami dari kehidupan dosa kami, karena Tuhan telah membayar pengorbanan itu di kayu salib. Biarlah kami menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan saat ini melalui hidup kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Saya mengharapkan supaya kita semua sungguh-sungguh menikmati kehidupan sebagai orang yang merdeka, orang yang telah dibebaskan, bukan dari segala belenggu dari penjajahan bangsa waktu itu, tapi terlebih-lebih kita telah dimerdekakan dari belenggu kuasa dosa. Saudaraku, ini minggu kedua kita belajar tentang tema kemerdekaan. Saudaraku, kita akan melihat pada waktu bangsa kita merebut kemerdekaan. Bapak Ibu pasti mengerti tentang sejarah bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan, bagaimana mereka berkorban, bagaimana mereka banyak yang gugur di medan peperangan, pertempuran. Saudaraku, setiap momen-momen 17 Agustus ada satu yang tidak bisa saya lupakan pada saat Bapak saya berpesan, kamu harus menjadi orang Indonesia. Saya bertanya waktu itu, kenapa? Lalu rupa-rupanya satu pesan nilai-nilai yang sangat luar biasa, bahwa kita harus menghargai kemerdekaan yang telah diberikan oleh para pejuang pada waktu itu, zaman penjajahan. Tiga hari yang akan datang, kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-77 tahun. Berarti sudah 77 tahun bangsa kita mengalami kemerdekaan. Saudaraku, kemerdekaan tidak akan berguna, tidak akan ada faedahnya jikalau kita sia-siakan. Jadi tema kita hari ini adalah bagaimana kita menjaga kemerdekaan. Bagaimana supaya kemerdekaan ini bisa kita nikmati dan kita pertahankan. Bangsa kita menjaga kemerdekaan dengan menjaga wilayah-wilayah perbatasan luar, wilayah-wilayah terpinggirkan yang berbatasan langsung dengan negara luar. Bangsa kita menjaga benar-benar supaya NKRI tetap terjalin, sehingga semua radikalisme ajaran yang akan memecah belah NKRI benar-benar diatasi, harus sungguh dihancurkan. Karena bangsa kita melihat betapa besar perjuangan itu, betapa mahalnya membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka, bangsa kita menjaga sungguh-sungguh supaya NKRI tetap ada dan kita pertahankan sebagai bangsa yang sudah merdeka. Saudara, bukan saja bahwa bangsa kita menjaga kemerdekaan dengan cara melakukan pembangunan yang luar biasa. Kita lihat pada waktu bangsa kita membangun infrastruktur, dikatakan jalan-jalan lintas Jawa sudah terhubung melalui jalan tol. Saudaraku, dulu kalau kami ke Kediri, di mana kami asal, kami paling cepat kami bisa naik kendaraan sendiri itu 18 jam, sampai 18 jam. Tapi sekarang hanya 12 jam bisa sampai. Bahkan kalau agak kencang sedikit bisa 10 jam nyampe Kediri. Dan kita melihat saudara kita yang di Sumatera juga begitu mengalami bagaimana pembangunan jalan tol, bagaimana saudara kita yang di Papua, bagaimana sedang menikmati proses pembangunan jalan tol, juga di Kalimantan dan juga di Sulawesi. Sudah sungguh-sungguh diwujudkan pembangunan yang luar biasa. Itu salah satu mengisi menjaga kemerdekaan. Saudara, bukan saja kalau kita melihat di Jakarta membangun transportasi modern. Nanti sebentar lagi akan ditetapkan bagaimana kita menikmati moda transportasi yang secara terorganisir. Sekali naik, sekali bayar, Bapak Ibu sudah sampai tujuan di seluruh Jabodetabek. Kita menikmati bagaimana kita pemerintah daerah atau pemerintah pusat membangun MRT, LRT yang juga sudah mau dihubungkan seluruh wilayah Jakarta, juga daerah Bogor,
daerah Depok, Tangerang, dan Bekasi. Belum semuanya, tapi sudah mulai berjalan dan hampir rampung. Dan hadiah pada tahun 2022 ulang tahun ke-77 adalah akan dipersembahkan kereta cepat Bandung-Jakarta. Dan itu dikatakan pertama di Asia Tenggara. Saudara, ini semua menunjukkan bahwa bangsa kita menjaga kemerdekaannya, menjaga kedaulatan, menjaga wilayah perbatasan, menjaga supaya jangan sampai ajaran yang memecah belah NKRI bisa termasuk Indonesia, menjaga melalui membangun, itu semua bukti bangsa kita menjaga kemerdekaan dengan baik. Saudaraku, bagaimana secara rohani? Kita akan belajar tentang menjaga kemerdekaan secara rohani. Kalau kita membuka dalam firman Tuhan, dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13, Galatia pasal yang kelima ayat 13, kita akan baca bersama-sama dari Galatia pasal 5 ayat 13, satu ayat saja. Kita akan buka Alkitab kita, dan kita membaca bersama Galatia pasal 5 ayat 13. Mari kita akan mulai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, Rasul Paulus menyebutkan bahwa kita telah dimerdekakan. Paulus mengatakan kamu sungguh-sungguh sudah merdeka. Yesus sungguh-sungguh sudah memberikan kemerdekaan bagi rohani kita. Kemerdekaan dari segala belenggu dosa. Kemerdekaan dari segala kuasa-kuasa jahat. Dan itu semua dilakukan Yesus melalui pengorbanan yang sangat besar. Jadi kita harus menjaga kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Saudaraku, kita akan belajar di sini bahwa kemerdekaan itu adalah ada batasan. Minggu yang lalu kita belajar bahwa kemerdekaan atau merdeka adalah kebebasan untuk memilih. Jadi kemerdekaan bukan bebas sebebas-bebasnya. Tetapi kemerdekaan itu ada kebebasan, dan kebebasan itu saudara bisa memilih. Ada rambu-rambu. Minggu lalu kita pelajari bahwa Tuhan Yesus memberikan kebebasan, Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, kemarin kita belajar ayat 16 sampai 17, semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh engkau makan. Ada kebebasan, tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan berkata, tetapi pohon satu ini, pohon pengetahuan yang benar dan yang jahat ini, jangan kau makan buahnya. Jikalau engkau memakannya, saat itu juga engkau akan mati. Jadi ada kebebasan, tetapi juga ada batasan. Ada batasan, ada peringatan. Jikalau engkau memakan, maka engkau akan mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat beberapa hal tentang hal ini. Jadi sesungguhnya semua itu ada batasan. Kemerdekaan juga ada batasan. Saudara, kita melihat jikalau saudara ada di wilayah Indonesia, saudara sebagai bangsa Indonesia, saudara boleh masuk di wilayah semuanya. Saudara boleh masuk di daerah Papua, di Kalimantan, bahkan di tempat-tempat terpencil, asalkan masih dalam wilayah negara kesatuan Indonesia, Anda boleh bebas mengunjungi daerah-daerah. Tetapi pada saat kita sedang menginjakkan kaki kita untuk wilayah
yang bukan NKRI, kalau kita sudah mulai menginjakkan kaki kita masuk ke wilayah negara lain, saudara melanggar batas itu. Saudara punya paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, atau saudara memiliki visa izin tinggal yang dikeluarkan oleh negara di mana Anda tuju. Jadi ada batasan. Selama kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bebas. Kita boleh mengunjungi. Tetapi pada saat kita masuk atau keluar batasan itu, kita melanggar dan kita memiliki suatu identitas yang ditetapkan bersama. Bapak Ibu, kenapa orang tua berani membawa anak-anak di kebun binatang? Ya, kalau taman safari yang di kandang kita ya, karena binatang-binatang buas dilepas di taman safari bebas, harimau dilepas, singa dilepas, semua bebas. Saya pernah masuk pertama kali di tengah-tengah singa, mobilnya mogok. Waktu mobil merah itu mogok. Waduh, bagaimana ini? Walaupun saya sadar bahwa singa itu nggak mungkin masuk karena saya dibatasi dengan mobil itu, masuk dalam mobil itu. Tapi takut juga. Kemudian kami ada petugas dan kami minta tolong. Jadi ada batasan. Kita aman masuk di kebun binatang, misalkan Ragunan, membawa anak kecil. Kenapa? Karena binatang-binatang buas dibatasi dengan pagar, dibatasi dengan sungai, sehingga aman. Saudaraku, kalau kita mengikuti pertandingan olahraga, pasti ada batasan. Ada batasan garis misalkan, kalau sepak bola ada batasan garis. Kalau sudah keluar dari garis berarti sudah tidak boleh ditendang. Ada batasan waktu 2 kali 45 menit atau mungkin ada waktu perpanjangan. Ada batasan waktu. Ada batasan aturan-aturan, tidak boleh menggunakan aturan yang lain kecuali aturan sepak bola. Itu semua batasan-batasan. Kalau saudara sehat, saudara harus ikut batasan-batasan. Batasan sehat dalam kadar gula darah, ada aturan-aturan, tetapi kadar gula darah sewaktu itu harus di bawah 200 mg DL. Kalau kita di atas 200 berarti melewati batasan. Berarti sudah mulai ada peringatan. Sudah tidak sehat. Kalau kita melihat tekanan darah kita, itu batasannya yang sehat adalah 120/80. Artinya pada waktu jantung kita menentukan gini, itu 120, dan ketika mulai mengempes itu berarti 80. Di luar itu kita sudah masuk kategori sudah berbahaya atau dalam peringatan. Kalau kita melihat lagi misalkan dalam kolesterol, nah saya tahu karena saya sering periksa. Kalau kita kolesterol kita misalkan batasan sehat adalah di bawah 200. Jadi semua itu batasan-batasan. Jadi kalau itu kita sehat, kita harus mengacu bagaimana supaya kita mengikuti batasan itu, tidak melanggar batasan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan membatasi kita dalam kehidupan rohani kita. Tuhan membatasi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan itu dengan sebuah peringatan. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-13 bagian A dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan
dalam dosa. Ini batasan. Di dalam kitab Kejadian yang kita pelajari kemarin, pasal yang kedua ayat 16-17, Tuhan memberikan batasan. Pohon yang satu ini janganlah kamu makan buahnya. Jadi batasannya, Adam dan Hawa sesungguhnya bebas makan semua buah yang ada di Taman Eden itu, asal tidak makan pohon yang satu ini. Jadi ada banyak pilihan. Batasannya hanya sempit, jangan makan buah pohon yang satu ini. Tuhan memberikan batasan semua pada kita pada hari. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membeli alat elektronik, misalkan beli televisi, membeli laptop, atau membeli alat elektronik yang lain, biasanya ada buku manual e-book. Di situ biasanya ada cara penggunaan buku itu, ada cara penggunaan barang itu. Dan biasanya manual book itu berupa peringatan. Misalkan alat ini harus digunakan pada tekanan listrik tegangan yang sekian, harus disimpan di tempat yang seperti ini, harus ini, harus ini. Ada peringatan-peringatan. Jadi selama kita menggunakan buku itu sesuai dengan peringatan itu, kita akan aman. Dan alat itu akan bisa maksimal. Dan jikalau alat itu rusak, masih masuk garansi, kita diberi garansi gratis. Kenapa? Karena kita menggunakan sesuai dengan aturan. Jadi ada peringatan yang kita lakukan dalam setiap kita membeli barang-barang elektronik itu, supaya apa? Supaya barang itu bisa maksimal kita gunakan. Tuhan memberikan peringatan. Bagaimana setelah kita dimerdekakan secara rohani, ada kebebasan, tapi Tuhan memberikan peringatan. Jangan kita menggunakan kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Saudara, banyak orang yang salah kaprah. Mereka berpikir kalau kita percaya Yesus sudah aman. Itu sebabnya banyak orang Kristen sombong rohani. Wah, saya percaya Yesus kok. Mereka mengatakan, oh saya percaya Yesus. Saya sudah selamatkan, saya masih surga. Aman lah gitu. Sehingga banyak orang Kristen yang hidupnya nggak benar. Karena merasa sombong itu. Kita belajar saat ini diperingatkan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini peringatan Tuhan. Walaupun kita sudah dimerdekakan secara rohani, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi ini bukan berarti kita bebas dari dosa. Tuhan telah memberikan kemerdekaan dari dosa, bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa. Setiap dosa ada sanksinya. Setiap dosa ada sanksinya. Tuhan berkata, upah dosa. Jadi dosa akan selalu berdampak dalam kehidupan kita. Walaupun kita telah dibebaskan dari dosa, tetapi dosa itu tetap berdampak dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kita dibelenggu dosa. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Sekali lagi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Ingat bahwa belenggu dosa telah dibebaskan, itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Atau itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa lagi. Tapi Tuhan ingatkan
Jangan gunakan kesempatan untuk berbuat dosa. Ada kebiasaan buruk. Saudara mungkin memiliki kebiasaan buruk. Ingat bahwa yang dikatakan Tuhan, jika engkau tahu yang baik, tetapi jikalau kamu tidak lakukan, berarti kamu berdosa. Jadi jikalau kita tahu yang baik dan itu menjadi kebiasaan, itu yang disebut kebiasaan buruk. Ada seorang memiliki kebiasaan buruk untuk bergosip. Saya sering tekankan bergosip itu bahaya, saudaraku. Jangan bergosip. Itu sangat bahaya. Saudara, kita lihat kebiasaan buruk, misalkan kita bicara tentang kejelekan orang lain. Kebiasaan buruk, misalkan kita punya kebiasaan nonton gambar-gambar porno. Kebiasaan buruk, mungkin kita biasa malas, kecuali makan. Saya pernah malas semuanya, tapi kalau makan ingat, saudaraku, saya pernah waktu itu malas mandi, malas bangun malas. Tapi kalau makan ingat. Nah, saudaraku, kita melihat ada banyak kebiasaan buruk dan juga mungkin temperamental. Kita terlalu emosional, emosi yang sangat tinggi. Itu termasuk bagian-bagian yang harus kita berusaha untuk kendalikan. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana hidup kita dikendalikan oleh kedewasaan kita. Kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatasi kebiasaan buruk yang sering terjadi. Bagaimana kita bisa mengatasi temperamental yang kita sering muncul dalam hidup kita. Saudaraku, Bapak Ibu pasti pernah lihat seekor lalat yang terbang ya. Lalat itu terbang seperti jagoan ya. Mana bebas ya. Ke sana kita kadang-kadang kalah. Kita kejar sana, hinggap sini, terbang sana. Hinggap sini, kita terbang sana. Begitu bebas kelihatannya. Sama bebasnya kadang-kadang kita bebas berbuat dosa. Bebas. Tapi suatu saat lalat itu masuk ke toples. Toples berisi sirup. Pernah lihat? Kalau enggak nanti kita lihat bagaimana ketika lalat masuk ke sirup. Apa yang terjadi, saudaraku? Lalat itu enggak berdaya. Enggak bisa terbang lagi. Semakin berusaha, semakin enggak berdaya. Bagaimana caranya supaya lalat ini bisa terbang lagi? Yang membutuhkan pertolongan dari luar. Saya pernah ketika lalat itu masuk ke minuman saya yang agak manis, lalu nggak berdaya lalat itu, lalu saya ambil lalat itu, saya lap pelan-pelan, saya keringi dengan kipas angin, dan setelah kering terbang lagi. Tapi pas saudara nggak melakukan itu kan, saya lalat, udah gini, injek ini. Tapi saya pernah ambil, saya lap sedikit-sedikit, lalu saya tiup, saya kasih kipas angin, kering, terbang lagi. Jadi lalat itu akan bisa terbang lagi jikalau ada pertolongan dari luar. Saudara tidak akan bisa melepaskan diri dari kebiasaan buruk itu. Saya pernah menolong ada orang yang berkata, "Pak, saya nggak bisa lepas dari ngerokok." Dia berkata, "Saya milih nggak makan, asal merokok." Dan saya ajak mereka berdoa. Lalu saya tanya, "Benar? Saudara pengen lepas ngerokok?" "Iya."
Lalu saya kasih masukan-masukan, dan satu yang penting kami doakan supaya dilepaskan dari kuasa buruk itu. Kita nggak mampu, seperti lalat yang masuk sirup tadi, nggak mampu bebas lagi. Karena ada terikatan dengan kuasa-kuasa kebiasaan buruk itu. Dan Tuhan Yesus telah melepaskan kita. Saudara Tuhan Yesus perlu membutuhkan kuasa Tuhan untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk itu. Itu dibutuhkan kuasa Tuhan. Saudara bisa mengendalikan emosi itu. Tidak mungkin kekuatan sendiri, tapi ya menggunakan kekuatan Tuhan yang sudah memulihkan, menolong kita. Sehingga kita bisa lepas dari kebiasaan buruk tersebut. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita semuanya telah dibebaskan dari kuasa dosa. Tapi kita masih bisa berbuat dosa. Kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Itu bukan berarti kita merdeka, kita bebas berbuat dosa. Justru pada hari ini kita belajar. Rasul Paulus mengingatkan, jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Saudaraku, ini yang kita pegang. Ini kita renungkan. Bahwa saudara akan bisa membangun kemerdekaan yang Tuhan berikan itu. Jikalau saudara menjaga kemerdekaan itu dengan cara kita menjaganya, supaya kita ingat akan peringatan Tuhan. Jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Paulus berkata kesempatan, iya saudara. Berbuat dosa itu kesempatan. Kapan saja ada kesempatan. Makanya Paulus mengatakan kesempatan, karena terjadi sering. Setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, kita selalu ingin berbuat dosa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita ingat bahwa kebebasan, kemerdekaan itu dibatasi. Dan batasan itu berupa peringatan. Setiap peringatan ada sanksinya. Setiap peringatan ada konsekuensi. Kalau kita melanggar hukum di negara kita, ada sanksi hukumnya. Kalau saudara melanggar peraturan-peraturan Tuhan, ada sanksinya, ada hukumnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu berbuat dosa lagi. Ini suatu peringatan. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana kemerdekaan itu harus dijaga. Bangsa kita menjaga kemerdekaan itu tadi kan ada patroli di wilayah perbatasan, selalu ada patroli rutin. Kalau enggak, kemasukan bangsa kita, ada pencuri ikan dari negara lain, nelayan, harus dijaga. Itu kekayaan bangsa kita. Ada radar yang mengawasi 24 jam. Dari udara kelihatan siapa yang masuk wilayah negara kita, dijaga. Jadi sungguh-sungguh bangsa kita menjaga. Dan Tuhan ingin kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita secara rohani, kita pun harus menjaganya, saudaraku. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 13 bagian B tadi dikatakan di sini, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi dikatakan kita harus menjaga kemerdekaan itu dengan cara kita melayani. Nah jadi saudaraku, kita melayani itu berarti
cara kita menjaga kemerdekaan secara rohani. Saudara melayani satu sama lain, bukan hanya di gereja, tapi di mana saudara berada melayani. Saudara melayani teman partner kerja saudara, saudara melayani di dalam kehidupan keluarga, saudara melayani di mana-mana. Termasuk di gereja, kita melayani. Itu salah satu kita menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan. Mari kita akan lihat di sini, di dalam konteks ini Tuhan berkata, tetap tinggal dalam firman-Nya. Coba Bapak Ibu membuka dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Perhatikan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita melihat bagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 32 ini, kita menjaga kebebasan rohani kita dengan cara tetap tinggal dalam firman-Nya. Yesus telah membebaskan kita, yang telah memerdekakan kita secara rohani, dan bagian kita menjaga kemerdekaan itu dengan cara hidup kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Jadi kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan itu. Belajar firman Tuhan itu baik, saudara, bagus. Mendengarkan firman Tuhan di khotbah-khotbah, di YouTube, di kesaksian-kesaksian itu bagus juga. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana firman itu kita hidupi, bagaimana firman itu kita lakukan, dan itu yang disebut tetap tinggal dalam firman-Nya. Jadi kita tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita berdasarkan firman yang ada, yang kita percaya itulah kebenaran. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Yakobus berkata, firman itu cermin dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingin muka atau wajah saudara bersih, rapi, saudara harus ambil cermin. Jangan sampai saudara berangkat ke kantor, di sini ada noda hitam. Saudara nggak tahu, saudara akan ditertawakan. Jadi Yakobus memberikan firman itu sebagai cermin. Ketika saudara melihat cermin dan di sini ada noda hitam, yang saudara bersihkan bukan cermin itu, noda ini yang dibersihkan. Jadi apakah artinya? Jikalau kehidupan kita masih belum sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita masih bersalah. Berarti kita masih terus berubah. Itu sebabnya perubahan yang kita lakukan sampai akhir. Bahkan sampai mati pun kita mungkin belum sempurna. Tapi itulah semangat yang Tuhan berikan. Harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Saudaraku, kita menghormati
firman Tuhan. Saudaraku, ada orang yang berkata begini, saudaraku. Ingin menerima keuntungan. Ya kan? Tetapi tidak mau melakukan kewajibannya. Ada gitu. Ada orang yang ingin berkatnya, tapi nggak mau salibnya. Jadi minta setiap hari minta berkat Tuhan, tapi nggak mau mikul salib. Ya nggak mungkin terjadi. Nah, aku dikatakan di sini kita melihat bahwa firman Tuhan itu memperbaharui cara kita berpikir. Perubahan terjadi awal dari pola pikir kita. Pola pikir kita diubah dan itu mempengaruhi firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu membentuk karakter kita supaya menjadi serupa Kristus. Bukan karakter tempe. Bukan karakter ngambekan. Bukan karakter minta dikasihani. Bukan karakter kalau tidak diperhatikan ngambek. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan ingin kita memiliki karakter Kristus. Karakter yang semangat, karakter yang kuat, karakter tahan uji, bahkan karakter tahan banting. Karena itulah yang Tuhan persiapkan supaya kita menjadi pasukan-pasukan Kristus. Kita menjadi Kopassus, komandan pasukan Kristus. Kristus menjadi komandan kita dan kita pasukan-pasukan Kristus yang gagah berani, yang tidak mudah putus asa, yang terus berjuang, yang terus memperbaharui diri. Itu yang Tuhan inginkan. Terus sebabnya Tuhan berkata, tetap tinggal dalam firman-Ku. Tetap berarti konstan, terus menerus. Mas, aku dikatakan dalam bagian ini kita melihat bahwa kebenaran itu menyakitkan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Tidak semua orang mau ditegur. Mungkin kalau dipuji, semua orang suka dipuji. Tapi tidak semua orang suka ditegur. Itu sebabnya kebenaran itu menyakitkan. Jika saudara ditegur, kemungkinan saudara sakit hati. Karena memang kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu dikatakan di sini tidak nyaman untuk dilakukan. Enggak nyaman. Tapi membawa pemulihan dan kesembuhan. Kalau saudara sudah bisa berhenti mengatasi perbuatan-perbuatan buruk itu enggak nyaman, saudaraku. Wah, saya belajar istri saya itu keras, saudaraku. Saya didik istri saya itu keras banget, saudaraku. Wah, kebiasaan makan saya buruk banget. Sangat buruk kebiasaan saya. Saya keras didik. Saya kira kalau di rumah keras. Kalau di rumah jangan makan. Awas. Rasakin kalau makan. Rasakan sendiri. Wah, keras banget. Saya sakit hati, saudaraku. Wah, sakit hati. Lalu ketika di tempat acara luar, pikir saya, nggak berani sih saya ngetegur. Pikir saya. Lalu saya makan yang saya suka itu ada. Wah, diinjak kaki saya. Wah, keras. Sakit saya. Jadi kita belajar bahwa kebenaran itu menyakitkan. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mau benar, harus siap mengalami sakit hati. Kebenaran itu tidak enak di depan. Nggak enak, nggak enak. Kita disuruh gini, dipaksa ini melakukan kebenaran, nggak enak itu. Nggak enak di depan, tapi di belakangnya nyaman. Sekarang saya nyaman, saya terbiasa di disiplin istri saya, makan saya nyaman, lebih sehat. Kolesterol saya stabil.
Tekanan darah saya stabil. Kadar gula saya stabil. Awalnya nggak menyenangkan. Tapi setelah terbiasa menjadi enak. Tetapi lihat, dosa itu enak di depan. Saudara kan melakukan dosa kan nyaman kan, seneng kan? Wah, puas saya udah maki-maki orang itu. Saya puas. Wah, saya menang. Saya bisa mendamprat orang itu. Saya menang. Menang. Tapi ingat, di belakang itu nggak enak, ada sengsara. Kenapa? Karena setiap dosa yang saudara lakukan yang di depan nyaman, tapi saudara mempertanggungjawabkan dosa itu, ada konsekuensinya, ada risikonya, ada hukuman yang akan saudara terima. Jadi dosa itu nyaman di depan, tapi belakangnya nggak nyaman. Kebalikan dengan kebenaran, melakukan kebenaran itu di depannya nggak nyaman, tapi di belakang nyaman. Anda pilih mana? Kebenaran itu untuk orang berdosa. Siapa yang berdosa, saudaraku? Ada yang berdosa orang ini di sini? Wah, puji Tuhan, hanya orang 4. Jadi hanya orang 4 itulah kebenaran, termasuk saya. Jadi saudaraku, dikatakan bahwa kebenaran itu untuk orang berdosa. Mari kita lihat dalam Matius pasal 9 ayat 21. Matius pasal 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Biasanya orang yang ke dokter itu adalah orang yang sakit. Karena hanya orang yang sakit yang perlu dokter. Hanya orang yang dosa yang butuh kebenaran. Jadi kalau kita merasa berdosa, kita butuh kebenaran, kita butuh firman, kita butuh terus belajar firman, kita perlu terus menghirupi firman Tuhan. Jikalau Anda merasa masih berdosa. Jadi kalau begitu saudaraku, respon terhadap firman Tuhan itu menentukan tingkat kedewasaan kita. Orang yang rohaninya dewasa biasanya siap ditegur. Tapi orang yang belum dewasa rohaninya akan tidak siap atau ngambek kalau ditegur. Jadi saudaraku, kalau menegur harus hati-hati. Kalau saudara melihat, saudara ingat bahwa itu dewasa rohani, saudara bisa menegur dengan penuh kasih. Biasanya orang yang dewasa rohani, dia akan senang jika ditegur. Dan orang yang belum dewasa rohaninya, biasanya akan marah, ngambek. Nah, aku di sini lihat bahwa firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengoreksi hidup kita, supaya kita menjadi lebih baik. Supaya kita bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Sehingga kita melalui firman itu kita terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita akan renungkan firman Tuhan ini. Mari kita akan renungkan kembali firman Tuhan ini. Perhatikan kesimpulan ini. Kemerdekaan itu ada batasnya. Dan batasan itu berupa peringatan bagi kita. Batasan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, semua boleh kau makan. Tetapi pohon satu ini, jangan kau makan buahnya. Ada batasan. Disertai dengan peringatan.
Jikalau kau makan, kamu pasti akan mati. Ada sanksinya. Negara kita memberikan batasan-batasan kebebasan banyak hal. Ada batasan. Ada undang-undang dibentuk kita kemarin belajar. Kita bebas membuat tulisan di media sosial. Tapi ingat, ada batasan undang-undang ITE. Jikalau Anda melanggar, berarti Anda akan terkena sanksi undang-undang ITE. Ada batasan, ada sanksinya. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, Tuhan telah memerdekakan kepada kita telah dimerdekakan dari dosa. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Justru Paulus mengingatkan, jangan kamu gunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi gunakan untuk melayani, gunakan untuk hal yang positif, gunakan untuk hal yang benar. Kemerdekaan harus tetap dijaga. Tuhan memberikan kemerdekaan kita dari belenggu dosa. Kita harus menjaganya. Dan hari ini kita belajar cara menjaga kemerdekaan adalah tetap tinggal dalam firman-Nya. Itu batasan. Tetap hidup dalam firman-Nya. Tetap terus berubah dalam kebenaran. Kita punya prinsip. Biarlah hari ini hidup kita lebih benar daripada kemarin. Kita punya prinsip, biarlah esok hari hidup kita lebih benar daripada hari ini, dan seterusnya. Sehingga kita mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kebenaran-kebenaran kita mulai lakukan. Bila kita hidup dalam kebenaran. Dan kita menjaga kebenaran. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Bapa, supaya kami menjaga kemerdekaan rohani ini. Supaya kami tetap hidup dalam firman-Mu. Supaya kami tetap dikuasai firman-Mu. Supaya hidup kami tetap melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman ini akan membawa kami untuk kami hidup lebih benar, lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naikkan pujian. Mari kita katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Kita telah belajar firman Tuhan. Mari kita berjanji, mari kita rindu pada janji Tuhan. Rindu menghidupi firman dalam kehidupan kita. Bukan kekuatan kita. Kita nggak mungkin menggunakan kekuatan kita, tapi perlu kekuatan Roh Kudus. Mohon supaya Roh Kudus akan menolong kita untuk mengubah hidup kita, menjamah kita, sehingga kita hidup diperbaharui, kita rela ditegur melalui firman-Nya. Kita akan pujian ini. Katakan dari awal, ku rindu hidup ini firman. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun
Nyatakan doa saudara, nyatakan pergumulan saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara belum bisa melepaskan kebiasaan buruk yang ada dalam hidup saudara. Mungkin saudara belum bisa melepaskan emosional, atau saudara punya pergumulan yang lain. Nyatakan kepada Tuhan hari ini. Tuhan mendengar doa saudara. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan bangsa kami. Kami terus menyerahkan, Tuhan memberkati supaya bangsa kami terus menjaga kemerdekaannya, supaya terus mengisi kemerdekaannya, sehingga membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati supaya bangsa kami tetap semangat dalam mengendalikan COVID yang masih terjadi di negara kami. Berikan semangat kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama. Berkati mereka yang belum mengikuti booster, supaya Tuhan memberkati sehingga semakin kuat daya tahan tubuh bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati serangkaian kenegaraan bangsa kami dalam hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Tuhan berkati untuk Presiden yang akan menyampaikan mengantar nota keuangan APBN tahun 2023. Berkati Bapa, supaya acara ini sungguh-sungguh dapat menunjukkan bangsa kami semakin sejahtera. Berkati ya Bapa, supaya program-program akan dicetuskan Bapak Presiden akan sebagian besar bertujuan untuk mensejahteraan bangsa kami, mensejahteraan rakyat Indonesia ini Bapa. Kami serahkan, Tuhan memberkati acara ini. Tuhan berkati untuk upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus 2022, 3 hari yang akan datang. Berkati persiapan mereka ya Bapa. Biar ini menjadi momen bangsa kami begitu majemuk, begitu kaya, begitu bangsa yang besar. Ketika kami melihat bangsa kami pada peristiwa ini, ketika melihat betapa banyak pakaian-pakaian budaya bangsa kami begitu megah, kami bangga Tuhan, bangsa yang besar. Berkati Tuhan supaya ini sungguh-sungguh bangsa kami akan dapat lebih dipersatukan, lebih kokoh kesatuan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah, berkati dalam menanggulangi supaya tidak ada lagi hal-hal yang dapat memecah bangsa kami. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Engkau memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa bersyukur atas ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-51 pada tanggal 14, pada tanggal 12 Agustus kemarin. Tuhan berkati supaya ulang tahun yang ke-51 ini
gabungan Gereja Baptis Indonesia semakin diberkati Tuhan. Semakin banyak kemajuan-kemajuan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu untuk semua organ GGBI, baik tingkat pusat maupun daerah. Tuhan berkenan memberkati mereka, memberikan hikmat pada mereka. Bapak, kami juga berdoa saat ini saudara kami yang sakit. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kesembuhan kepada Pak Erwin, kepada Ibu Ika, kepada Erika. Kami bersyukur kepada Tuhan karena saudara kami hari telah datang kembali. Terima kasih ya Bapak untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Kami bersyukur juga kepada Tuhan atas Pak Firman, atas Pak Firdaus dan Pak Nana. Engkau berikan kesehatan kembali sehingga saya ini boleh datang kepada Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak untuk Pak Priyono yang Tuhan telah sembuhkan juga. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan memberkati untuk Pak Sihaan. Kami terus berdoa kepada Tuhan atas saudara kami di dalam nama Yesus. Tuhan berikan keyakinan, pengharapan, supaya Pak Sihaan tetap punya pengharapan bahwa Allah Tuhan punya kuasa yang besar. Berikan sukacita, berikan ketenangan, supaya Pak Sihaan dapat mengikuti, menghadapi semua ini dengan kekuatan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Mulyani ya Bapak. Kami serahkan untuk rencana Bu Mulyani Sabtu yang akan datang akan menjalani tindakan medis. Kami serahkan kepada Bapak. Berkati ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh hasilnya dinyatakan sehat. Tidak ada sakit penyakit. Kami katakan dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Ya Tuhan, berikan ketenangan pada Ibu Mulyani. Tuhan berikan ketenangan pada Yohana. Berikan ketenangan soal keluarga besar. Sehingga pada waktu mengalami cek kemarin besok Sabtu, semua dinyatakan sehat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak kami Giandra. Tuhan berkati terus kesehatannya. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan supaya sungguh-sungguh adik kami Giandra terus dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat karena perlindungan Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini, kami berdoa Bapak Natalia Condro yang saat ini mengalami sakit, mengalami pembengkakan pada matanya. Tuhan tolong jamah bagian sakit pada Pak Condro hari ini. Tolong kuasai Roh-Mu yang kudus menjamah, memulihkan dalam nama Yesus. Pak Condro disembuhkan karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur Tuhan atas ulang tahun saudara kami minggu ini. Kami bersyukur untuk Ibu Boni yang pada tanggal 12 Agustus bertepatan dengan hari GGBI berulang, Bu Boni berulang tahun. Terima kasih Bapak. Berkati Bu Boni, berikan damai sejahtera-Mu, berikan berkat-Mu sehingga apa yang dirindukan dapat dicapai. Kami merindukan supaya Bu Boni datang kembali ke gereja-Mu ini untuk bersama-sama menyembah Tuhan bersama kami tempat ini. Tuhan tolong Bu Boni, Tuhan tolong keluarganya, Tuhan tolong pergumulannya. Kami juga bersyukur atas adik kami Sena yang tepat hari ini ulang tahun. Tuhan bersyukur, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pertumbuhannya, supaya Sena akan terus bertumbuh semakin baik, semakin besar, semakin sehat, dan semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan kerinduan kami. Ini yang kami bawa kepadamu ya Bapa. Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami sangat besar. Saudara kita akan mengakhiri para kita. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan saksikan berikan lagi kembali. Rindu setiap waktu. Hidupi kebenaran-Mu. Kita bawa pulang semangat ini. Hidupi kebenaran dalam hidup kita. Namun
pegang teguh, pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bertegur sapa satu dengan yang lain dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.